dermaga tua. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Sebelum kota kita bernama Jakarta yang dipenuhi gedung bertingkat ini, apa nama pelabuhan yang paling terkenal di bumi Betawi pada abad ke-16? Betul sekali, Sunda Kelapa. Alkisah, pada abad ke-16, pelabuhan Sunda Kelapa adalah jantung perdagangan dunia. Kapal-kapal kayu raksasa membentangkan layar dari berbagai belahan benua. Rakyat Betawi hidup rukun, bersahaja, dan saling tolong-menolong. Namun, kedamaian itu mendadak sirna. Awan hitam merayap di atas lautan. Pasukan asing yang meriamnya berkilat-kilat berniat merebut Sunda Kelapa dan merampas kebebasan rakyat. Tolong! Tolong! Pasukan asing datang! Kapal-kapal mereka semakin mendekat. Suasana pelabuhan yang tadinya ceria berubah menjadi mencekam. Di tengah kegentingan itu, muncullah seorang pemuda tampan, bijaksana, dan cerdas bertaktik perang. Beliau adalah Pangeran Fathahillah. Fathahillah tak tinggal diam. Beliau mengumpulkan para pemuda dan warga lokal. Dengan suara lantang menggelegar, beliau menyuarakan, "Wahai saudara-saudaraku, tanah ini tempat kita lahir, tempat kita bernafas. Kita tidak boleh tunduk pada keserakahan. Mari kita bersatu mempertahankan kebenaran." Teman-teman, mari kita bantu Pangeran Fathahillah. Kalau Rahel bilang Betawi, kalian teriak bersatu ya. Siap? Betawi! Luar biasa! Semangat kalian menyengat sampai ke samudra. Fathahillah tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga otak dan strategi matang. Beliau tahu betul seluk-beluk rawa-rawa dan sungai Betawi. Pasukan dibagi dengan rapi. Pasukan bergerak tanpa suara di antara bakau. Lalu, ketika musuh mulai lengah, bum, bum, pertempuran sengit di pesisir Sunda Kelapa. Pasukan asing terkejut luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa rakyat Betawi sangat kompak dan tangguh di bawah kepemimpinan Fathahillah. Berkat persatuan dan strategi yang cerdas, pasukan asing mengakui kekalahannya dan meninggalkan Sunda Kelapa. Alhamdulillah, kemenangan besar diraih. Maka pada tanggal 22 Juni 1520